Firly Bahuri, Ketua KPK yang nonaktif, sesudah jatuh tertimpa tangga pula. Sesudah tersangka diproses sidang etik, meskipun sudah ditahan oleh penegak hukum, sidang etik tetap jalan. 14 Desember kita mulai sebelum tahun baru selesai. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini betul-betul tertimpa tangga pula, atau ini yang akan menyelamatkan Firly dari tersangkanya Polri? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Orang yang disegani, dihormati, dan nomor 1 di Komisi Pemberantasan Korupsi dihantam oleh penegak hukum lain, kepolisian. Karena dia nomor 1 di KPK, maksudnya KPK tadi ya, itu selanjutnya pada kesempatannya ada kasus hukum yang parah terhadap menteri, dan selain itu ini ada pelanggaran etik. Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya apa yang terjadi, dan apakah Firly ditahan dan di sidang etik lain, sidang etik, ataupun ya dia tidak ditahan, hanya menjalani sidang etik saja. Kita baca pertama di CNN Indonesia. Sidang etik Firly di Bahuri digelar maraton mulai 14 Desember. Maraton balik. Maksudnya Dewas ingin segera menyelesaikan, karena ini menjadi perbincangan politik terus-menerus, perbincangan media. Kemudian yang kedua di FIFA, Dewas KPK tetap lanjutkan sidang etik meski nantinya Firly Bahuri ditahan. Tidak pandang bulu, meskipun ditahan tetap, karena penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum, maksudnya Polri, itu proses terkait dengan penegakan hukum, belum vonis dari kesalahan. Kemudian di Kompas, Dewas KPK putuskan 3 dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri naik sidang etik. Ngeri, 3 pelanggaran. Dan yang terakhir di Detik, Firly Bahuri segera dibawa sidang kode etik KPK. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang FIFA, meskipun karena ini jarang-jarang kita baca. Dewas KPK tetap lanjutkan sidang etik meski nantinya Firly Bahuri ditahan. Ini di FIFA Jakarta, Dewan Pengawas KPK mengatakan bahwa nantinya sidang pelanggaran etik kepada ketua nonaktif KPK Firly Bahuri akan tetap dilanjutkan jika Polda Metro Jaya menahan Firly dalam dugaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo (SYL). Ketua Dewas KPK Tumpak Haturungan Panggabean mengatakan sidang etik akan tetap dilanjutkan kepada Firly Bahuri jika nantinya dia akan ditahan di Polda Metro, sebab kini Firly pun masih merupakan bagian dari pegawai KPK meskipun non-aktif. Jika Firly ditahan, jangan terus. Beliau kan masih diberhentikan sementara, masih insan KPK, menjar tumpak di kantor KPK. Tapi kalau sudah tidak insan KPK lagi, lain ceritanya ya, karena tidak mundur. Tumpak tak menjelaskan lebih jauh soal sidang etik tersebut, tapi dia menyebutkan kalau sebaiknya tak berandai-andai lebih jauh lagi, sebab persidangan etik Firly Bahuri baru akan dilaksanakan pada Kamis 14 Desember 2023 pekan depan. Yang mungkin nggak sampai di situ sudah putus ini, itu kan terlalu jauh kau bilang itu. Wah. Jadi ada 3 kesalahan dalam bahasanya Dewas KPK. Kita lanjutkan. Saya sudah bilang tadi, kami akan berusaha akhir tahun, sampai dengan akhir tahun ini selesailah
perkara ini, kira-kira itu sebelum Natal kalau bisa. Tumpak menjelaskan bahwa pertama, Firly dinilai melanggar etik dan harus dilanjutkan ke tahap persidangan karena telah melakukan pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo. Ini etik pertama. Dan kedua, yang berhubungan juga dengan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar semuanya di dalam LHKPN, termasuk utangnya, itu yang kedua. Nah, ini etik yang kedua. Pun dugaan pelanggaran etik yang siap untuk dilanjutkan ke sidang etik yaitu yakni karena Firly Bahuri sudah pernah berhubungan dengan penyewaan rumah di Kertanegara, Jakarta Selatan. Oh, ini terkait dengan rumah. Firly Bahuri pun dalam waktu dekat akan menghadapi persidangan etik karena dinilai siap untuk disidangkan oleh Dewan Pengawas KPK tanpa ada takut, bahkan dalam tanda kutip menentang karena dia merasa tidak bersalah. Tapi ketika diproses, ya ada saja yang borok-boroknya. KPK pintar untuk mencari ini. Hasil pemeriksaan pendahuluan yang kami lakukan cukup alasan untuk melanjutkan dugaan pelanggaran etik ini ke persidangan kode etik yang akan kami mulai 14 Desember jam 9, dan kita akan sidang maraton dan kita harapkan sebelum akhir tahun semua sudah beres. Tumpak menyebutkan kalau Firly diduga melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A atau pasal 4 ayat I dan J dan pasal 8 ayat E Peraturan Dewas Nomor 3 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Dewas KPK yang menampilkan paringnya bahwa ada 3 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri selain sebuah kasus atau pidana yang diproses oleh Polri ini. Bagaimana menurut kalian kisah akhir Firly Bahuri? Bagaimana menurut kalian? Apakah dia akan selesai di penembak, atau dia selesai di hukuman seumur hidup, atau dia bisa masih bernafas panjang karena mempunyai kekuatan di kanan kiri? Menurut analisis saya, pertama, bahwa sekuat-kuat Firly ketika melakukan kesalahan mudah untuk dideteksi oleh negara, meskipun beliau adalah ketua KPK sekarang nonaktif. Jadi siapa yang berbuat nakal, negara akan memantaunya. Tidak pandang bulu apakah dia adalah seorang pejabat atau bukan. Sehingga Dewas, analisis kedua, Dewas berencana tanggal 14 itu melakukan sidang etik ya karena ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Minimal ada 3. Nah, di sini sebetulnya tidak cukup ngomong 3 secara matematis kuantitatif ya, tetapi kode etiknya harusnya dilaksanakan, tidak dilanggar, dia melanggar. Ini masalah besar. Karena kalau kita memahami, apalagi ketua KPK ya, dia tidak cukup hanya ngomong kode etik, tapi yang terkait dengan hal yang sepele dengan dirinya, bahkan terkait dengan pidana, itu akan diproses. Jadi di sini 3 kesalahan itu akan dibuktikan oleh Dewas mulai 14 Desember nantinya. Kemudian yang keempat, sebagaimana pertanyaan awal tadi, apakah Firly akan aman atau ini adalah cerita
akhir dari kehidupan Firly, nanti akan ada regu penimba, atau ya ini adalah akhir dari kehidupan Firly dan dia akan dihukum seumur hidup. Nah, kalau hal ini, kalau ngomong penegakan hukum yang ada di bawah eksekutif, pasti sebagian mempertanyakan, meskipun tidak semua mempunyai problem. Akan lebih baik dalam penegakan hukum ini mereka betul-betul independen dan Dewas KPK tetap mempunyai komitmen untuk penegakan dengan cara yang berbeda yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga bermanfaat, menjadi referensi bagi kita bersama bahwa sebuah kejahatan yang dilakukan orang hebat, mantan ketua KPK, itu kemudian akan diproses dan akan sampai titik yang tidak bisa bergerak kemana-mana. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.